Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan berikan kami kesempatan untuk boleh kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin kami, celikkan mata kami, siapkan hati kami, karena kami rindu, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema hari ini adalah mengusahakan kesejahteraan kota. Terambil dari Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 14. Saya akan bacakan ayat ke-7 saja. Demikian firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, orang Kristen memiliki dua kewarganegaraan, yaitu kewarganegaraan sorgawi dan kewarganegaraan di negara tempat kita dilahirkan atau kita tinggal. Adanya dua kewarganegaraan ini berarti kita bukan hanya bertanggung jawab kepada Allah, tetapi kita juga harus bertanggung jawab kepada negara tempat kita dilahirkan atau kita tinggal. Ada orang yang menolak untuk bertanggung jawab kepada negara dengan alasan bahwa negara dianggap kurang mengayomi rakyatnya, atau dengan alasan bahwa banyak pejabat yang melakukan korupsi. Apakah alasan semacam itu dapat diterima? Tidak. Dalam bacaan Alkitab hari ini, umat Yehuda yang menerima surat dari Nabi Yeremia sedang berada di Babel, tempat mereka dibuang. Bangsa Babel adalah bangsa yang amat jahat. Mereka adalah musuh umat Yehuda. Namun demikian, Nabi Yeremia menyampaikan firman Tuhan bahwa umat Yehuda harus hidup secara wajar, yaitu mendirikan rumah dan menempatinya serta membangun rumah tangga. Bahkan mereka harus mengusahakan kesejahteraan kota tempat mereka tinggal. Keadaan sebagai bangsa tawanan tidak membuat mereka boleh bersikap pasif atau tidak peduli terhadap negara. Tapi mereka harus hidup secara wajar, bahkan bersikap positif dan berpartisipasi secara aktif untuk ikut membangun negeri tempat mereka berada saat itu. Dengan kata lain, umat Yehuda wajib melakukan yang terbaik dalam situasi yang buruk. Saat ini, terjadinya perusakan tempat ibadah serta perlakuan diskriminatif terhadap umat Kristen di beberapa tempat di Indonesia membuat banyak orang merasa tidak puas terhadap sikap pemerintah. Akan tetapi, apakah kondisi semacam itu boleh dijadikan sebagai alasan untuk bersikap tidak peduli atau bersikap pasif terhadap negara? Jawabannya adalah tidak boleh. Umat Kristen harus berpartisipasi secara aktif untuk ikut membangun negeri. Kita harus secara aktif ikut mengusahakan kesejahteraan kota tempat kita tinggal dan bekerja. Perlu diingat bahwa praktek mengusahakan kesejahteraan kota itu akan berbeda-beda bagi setiap orang. Bagi para pengusaha, mengusahakan kesejahteraan kota itu bisa berupa ikut menyediakan lapangan pekerjaan serta memberi upah secara wajar. Bagi para pekerja, mengusahakan kesejahteraan kota bisa berarti bekerja dengan rajin, tidak bermalas-malasan. Bagi pedagang, mengusahakan kesejahteraan kota bisa berarti berdagang dengan jujur, tidak menipu, menjauhi cara-cara yang bertentangan dengan hukum. Bagi profesional, mengusahakan kesejahteraan kota berarti memakai keterampilan mereka untuk kepentingan bersama. Bagi saudara, apa arti mengusahakan kesejahteraan kota? Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman hari ini yang boleh mengingatkan kami di tengah sudah 80 tahun Indonesia merdeka. Tuhan, kami rindu sebagai warga negara Allah, tapi juga warga negara Indonesia ini boleh mulai memikirkan dengan serius bagaimana kami dapat berkontribusi secara aktif dalam peran kami dimanapun kami berada. Tuhan, tolong pimpin kami ketika mungkin ada hal-hal yang kami tidak suka dari negeri ini. Ada keputusan-keputusan kebijakan, ada oknum yang kemudian membuat kami miris. Biarlah kami boleh terus berpengharapan bahwa Tuhan tetap pegang kendali dan Tuhan mau pakai kami sebagai anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara.